Oke, kembali lagi dengan saya, Itu Ramadan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkomunikasikan antara PM Designer dengan Ginger IO. Yang mana pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengkoneksikan antara PM Designer dengan Arduino Cloud. Nah, kita lanjut ke PM Designer-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk desainnya ya. Di sini terlihat ada 3 screen. Nah, oke, untuk konfigurasi tambahannya yaitu ada di sini ya. Di sini, di link di sini. Ya sama seperti video sebelumnya ya. Nah, namun yang beda di sini link tipenya saya mencoba memakai gateway service or Ethernet-nya. Kemudian di sini device-nya panel master, servernya dia TCP or IP gateway server ya. Kemudian di parameter dia cuma checklist bagian ya, default portnya di checklist. Dan di sini tambahannya. Nah, di sini adalah alamat yang akan dibaca oleh ESP32-nya ya. Ini dia alamatnya. Jadi alamatnya ini bukan di tag ya, tapi di address mapping table di sini ya. Oke, kalian bisa ikuti atau bisa berkreasi sendiri ya. Oke. Untuk OWISE ini, nah berhubung ini saya simulasi, nggak ada trainernya, tidak terhubung ke trainernya ya. Jadi di sini saya memakai 2 buah ESP, yaitu ESP pertama ESP 8266 dan ESP 01 yang cosplay jadi WS 5010 dan WS 5050. Oke, sebelum kita ke code-nya ya, bagaimana code-nya, kita ke tag dulu ya. Nah, ini tag yang saya gunakan untuk internal memori. Oke, kemudian ini untuk tag WS 4010. Kemudian ini untuk tag WS 4050. Kemudian untuk tag ESP32-nya dia kosong ya. Saya nggak pakai tag di ESP32-nya. Oke. Jadi di sini saya memakai makro script. Nah, di sini saya pakai makros ya, ada 4 buah untuk battery dan inverter, lalu photo voltage, kemudian script utama. Nah, apa fungsi script di sini? Nah, script di sini fungsinya dia untuk mengirim atau mensimulasikan nilai acak ya dia, seolah-olah dia ada alat realnya. Nah, jadi ini script ini berguna apabila kita ingin menguji sebuah sistem apakah bekerja sesuai dengan harapan atau tidak ya. Jadi dia akan mengirim nilai acak atau memberikan nilai acak ya. Oke, di sini ada data launcher ya. Di sini dia untuk grafik. Salah satu ya konfigurasinya seperti ini. Data launchernya. Ini semua sama ya. Nah, seperti ini, name-nya, alamatnya berapa. Nah, kemudian data item seperti ini. Nah, oke, kalian bisa ikuti ya kalau mau mencoba. Kemudian untuk grafiknya ini saya pakai yang historic trend graph. Oke. Nah, di sini ada tombol ya, ada tambahan tombol. Ini harusnya nggak ada. Nah, dikarenakan salah simulasi, jadi saya perlu tombol ini ya. Nah, jika di hardware aslinya atau di trainernya itu pakai toggle switch yang terhubung ke WISE 4050. Nah, oke. Jadi seperti ini untuk di PM-nya. Kita lanjut ke codingnya ya. Kita ke coding WISE 4010 dulu ya. Nah, ini saya pakai
WMOS D1 Mini untuk WISE 5010 nya. Nah, library-nya dia pakai ESP8266 WiFi dan Modbus IP_ESP8266. Kemudian itu untuk konfigurasi WiFi-nya, sesuaikan dengan punya kalian. Nah, di sini saya samain dengan WiFi yang ada yang terhubung ke laptop saya. Dan ini harus semua ya, karena klien dia harus jaringan. Oke, kemudian ini untuk IP settingan manualnya atau static, ini enggak saya pakai. Jadi setup ini enggak saya pakai ya, ini saya komen, jadi dia enggak pakai. Oke, di sini untuk inisialisasi Modbus. Nah, kemudian serial badging untuk terhubung ke WiFi, kemudian ya, validasi atau terhubung atau belum, kemudian dia mengeprint untuk alamat IP-nya. Kemudian kita mulai Modbus server. Nah, di sini untuk holding register dan coilnya, alamatnya seperti ini ya. Kita lanjut. Nah, dia untuk ini mengirim nilai random ya. Dia mengirim nilai random untuk alamat CH00 sampai CH03 ya. Dan dikirim nilai random. Nah, ini untuk mengirim ya. Oke, kemudian di sini untuk mengeprint. Tadi selain mengirim ke Modbusnya, dia juga mengeprint ke serial monitor. Nah, kemudian ini untuk digital outputnya. Nah, di sini dia membaca dari Modbusnya ya. Kemudian dia di print ke serial monitor. Modbus task untuk menjalankan Modbus. Nah, di sini delaynya dia 100 millisecond. Oke, jadi seperti itu ya untuk code-nya. Dan saya upload. Oke, kita tunggu ya. Nah, kita buka serial monitor. Oke, dia masih connecting. Nah, dia udah muncul ya IP-nya. Nah, ini IP-nya kita gunain di PM Center-nya. Yang di sini 192.168.1.9 ya. Ini kita pakai IP-nya di PM. Nah, kita buka PM Center-nya. Nah, kita pakai di WISE 5010. Oke, udah sama ya di IP-nya. Oke, kita oke. Kemudian kita lanjut ke code yang WISE 4050-nya ya. Nah, ini dia. Nah, untuk code-nya kurang lebih sama ya, sama yang WISE 5010. Nah, ini sama semua ya. Nah, kecuali di bagian sini dia pakai coil semua. Dia coil 0 sampai 3, kemudian 16 sampai 19. Nah, di sini untuk digital input, kemudian di sini digital output. Nah, seperti ini ya. Oke, dia mengirim, dia membaca status digital input, kemudian dia di print di serial monitor. Nah, kemudian dia juga membaca status digital output, kemudian di print ke serial monitor. Oke, mohon update Modbus task-nya. Kemudian coba kita upload. Nah, ini saya pakai ESP01 ya. Jadi dia butuh perangkat tambahan. Nah, mungkin untuk perangkatnya nanti akan saya tampilkan di pojok kanan atas video untuk fotonya. Oke, kita buka serial monitor. Belum muncul ya. Oke, kita coba reset untuk ESP01-nya.
Kita tunggu sejenak. Nah, oke, dia udah muncul ya. IP-nya 192.168.1.8. Nah, ini kita pakai di link WISE 4050. Nah, di sini WISE 4050. Nah, ke parameter. Nah, dia udah sama ya. Oke, save dulu. Nah, setelah itu kita lanjut untuk coding yang ESP32-nya. Oke, jadi yang beda sebenarnya kan ESP32-nya dia sebagai server. Nah, sekarang saya nyoba dia jadi klien ya. Untuk library pakai WiFi, download ke WiFi kalau ESP32. Terus dia juga pakai HTTP client. Nah, ini dia tambahan ya. Selain dia ke Tinger.io, dia juga upload ke spreadsheet. Jadi pakai library HTTP client. Untuk library ESP8266 nggak pakai, soalnya saya pakai yang 32. Kemudian modbus IP tetap ada. Kemudian di sini untuk library Tinger ESP32-nya. Nah, kemudian untuk konfigurasi WiFi-nya, nah ini juga harus sama atau satu jaringan ya, dengan laptop dan perangkat yang lainnya satu jaringan. Kemudian untuk IP-nya, ini sementara nggak saya pakai ya. Ini ada isinya cuma di setup mungkin nggak saya panggil. Nah, kemudian untuk konfigurasi Tinger.io-nya, ini untuk username sesuai dengan username di Tinger.io-nya. Oke, username-nya sama ya. Kemudian untuk device ID, samain dengan device ID kalian. Oke, udah sesuai ya. Kemudian untuk device credential, kalian samain juga. Nah, kalau kalian pertama kali membuat device, namun device di sini, dia akan muncul di sini. Ini saya pakai random ya, ini muncul. Nah, oke. Nah, di sini untuk konfigurasi modbusnya. Nah, di sini ada IP dari laptop ya. Ini merupakan IP yang dipunyai oleh laptop. Kita cek di sini ya. Windows R, kemudian ketik cmd, enter. Kita ketik IP config. Nah, ini dia IP-nya 192.168.1.6. Nah, oke, ini harus sesuai ya. Kalau dia nggak sesuai, maka ESP32-nya nggak akan membaca dari hasil simulasi PM-nya ya. Nah, dia jadi, soalnya ini ESP32-nya di klien, bukan server ya. Jadi harus menyesuaikan IP-nya itu yang ESP32-nya, bukan dari PM-nya lagi. Oke, untuk inisialisasi modbus, kemudian ini untuk menyimpan register dari holding register 40001 sampai 40014. Di sini saya pakai array. Kalau satu soalnya panjang, lumayan panjang nanti barisnya. Kemudian array untuk menyimpan kesalahan ya. Jika salah satu holding register dia nggak baca, dia akan menyimpan di sini. Alamatnya juga sama, mulai dari 4001 sampai 40014. Nah, kemudian ini error nilai -1. Nah, nilai ini akan dikirim jika dari ESP2-nya tidak membaca dari HMI-nya. Dia akan mengirim -1 ke Tinger.io. Nah, kemudian untuk memastikan koneksi dari modbus dia terhubung. Kemudian inverter status, inverter state, dia untuk mengetahui inverter ini sedang nyala atau mati. Dan yang akan dikirimkan ke
Tinger IO. Nah, untuk LED pin ini opsional. Ini saya coba kemarin ya. Ini untuk LED ini menyala apabila inverternya dia nyala ya. Kita klik nyala di bagian Tinger IO-nya. Kemudian itu untuk konfigurasi waktu untuk milis ya. Dan untuk membaca apa itu Modbus, kemudian dia untuk mengirim data interval waktu untuk mengirim data Google Spreadsheet dengan durasi 60.000 milisecond atau 60 detik atau 1 menit. Oke, kemudian ini untuk URL Google Spreadsheet-nya. Nah, untuk mendapatkan ini, nah kalian bisa ke sini ke Google Spreadsheet yang udah kalian siapin ya. Nah, kalian buat Google Spreadsheet baru. Seharusnya kosong ya. Ini dikarenakan saya sudah mencoba sebelumnya, ini udah ada history datanya ya. Kemudian kalian klik bagian ekstensi, kemudian app script. Nah, ini merupakan script yang udah saya buat ya di app script-nya untuk menerima data yang dikirim oleh ESP32-nya. Nah, kemudian setelah kalian buat di sini script-nya atau kalian isi, kemudian kita klik ini, terus deploy baru ya, new deploy. Nah, berhubung saya sudah, saya tinggal kalau deploy. Nah, di sini akan muncul ya linknya. Nah, di sini kalian tinggal copy saja linknya, kita paste di sini. Oke. Nah, kalau kalian buat deploy baru hasilnya juga sama ya, akan muncul link seperti ini juga. Kalian tinggal copy saja linknya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini untuk fungsi ngirim ke Google Spreadsheet-nya. Kemudian fungsi untuk membaca data. Mohon maaf, ini untuk membaca Modbus ya ini. Membaca register. Dia pakai retry. Jadi dia kalau gagal membaca 1 kali, dia akan diulang sampai 3 kali. Nah, oke. Kemudian dia untuk membaca register saya bertahap. Jadi dia bawah sama atasnya nyambung. Dan dia untuk fungsi mengirim data ke Google Spreadsheet-nya. Ini fungsinya. Oke, kemudian dia untuk konfigurasi Tinger IO-nya ya. Seperti ini. Konfigurasi resource Tinger IO-nya. Kalian tinggal ikuti saja ya. Oke. Ini dari atas. Nah, ini untuk parameter-parameter yang akan dipanggil oleh Tinger IO. Dipanggil atau menerima Tinger IO ya. Oke, kemudian di vote setup. Biasa ada serial paging. Kemudian lah ini untuk IP config-nya nggak saya pakai, saya komen ya yang atas tadi. Jadi untuk setting manualnya nggak saya pakai. Kemudian WebPG untuk menghubungkan ke WiFi. Dan kita print. Terus kita pastikan WiFi-nya udah terhubung. Kemudian kita print IP-nya berapa. Nah, kemudian untuk memulai Modbus, ini Modbus client. Jadinya Modbus connect ke server IP berapa tadi. Kemudian things add WiFi, kemudian Tinger IO mau menambahkan WiFi sesuai dengan SID dan password di atas. Kemudian Tinger setup. Nah, fungsi Tinger setup di sini dibaca di vote setup. Nah, kemudian pin LED-nya sebagai output. Nah, kemudian ini fungsi untuk memastikan apakah Modbus-nya itu terputus atau terhubung. Kemudian kalau terputus dia akan menghubungkan kembali ya. Nah, setelah itu dia pakai milis untuk membaca holding register. Kemudian saya juga pakai milis untuk mengirim data ke spreadsheet.
kemudian ting handle menjalankan I/O, kemudian filter bright atau menyalakan LED yang ada di speed keduanya apabila inverternya nyala, dan mode task. Nah, oke, sebelumnya ini coding sudah melalui beberapa banyak revisi ya, karena kan akan mendapatkan hasil yang optimal. Sebelumnya itu saya pakai delay dan itu hasilnya kurang responsif. Akhirnya saya modifikasi lagi pakai milis dan akhirnya lebih optimal untuk pembacaannya. Colokkan untuk speed keduanya. Di sini saya program speed keduanya, saya upload untuk codingnya. Nah, sini udah muncul di seram monitor, dia gagal terhubung ke SMI. Oke. Ini mesh. Nah, kita lanjut ke sini dulu ya, ke Tinger I/O-nya dulu. Nah, di device ini masih offline ya, dia masih merah. Coba kita refresh. Nah, dia udah online ya. Dia udah hijau atau online. Nah, kemudian kita cek di bagian dashboard. Kita klik. Kita tunggu ya. Nah, di sini udah mulai kebaca ya. Udah muncul nilai -1, -1. Nah, kenapa dia mengirim -1? Nah, sesuai awal ya. Dikarenakan dia belum terhubung ke PM Presenter atau terhubung ke SMI-nya, maka di sini dia akan mengirim nilai -1. Oke, dia akan -1 semua ya. Nah, di sini juga ada keterangan ya. Di sini ada sistem fault atau kesalahan pada sistem. Dia disconnected SMI atau AM-nya tidak terhubung gitu kan. Nah, dia -1 semua. Nah, oke. Ini berarti menandakan dari ESP32-nya dia sudah terhubung ke Tinger I/O ya. Nah, kemudian kita akan jalankan simulasi pada PM designernya. Kita klik, kita coba compile dulu ya. Compile. Oke. Nah, kemudian kita ke tools dan run online simulation. Kemudian kita run. Oke, ini udah berjalan ya simulasinya. Nah, dia udah langsung muncul kan. Di sini untuk PV voltage, tekan panel suryanya muncul, kemudian baterai voltage, untuk temperatur, terus kelembapan, temperatur panel, kemudian ini temperatur suhu lingkungan ya, untuk lingkungan, kemudian ini kelembapan lingkungannya untuk temperatur si panel suryanya. Nah, di sini nilai yang muncul di sini dia adalah angka acak yang dikirim oleh script ya, script makro tadi. Nah, untuk current-nya atau arusnya dia belum muncul ya, karena kan dia masih off. Di sini ada keterangannya sistem off. Di HMI-nya juga ada keterangan dia off ya. Nah, sebelum kita nyalakan, kita kasih limit arus dulu ya. Misal di 6 ampere. Kemudian ke menu battery kita kasih 6 ampere juga. Ke inverter sama 6 ampere juga. Nah, enter. Nah, kemudian kita on di sini ya. Ini kalau di trainer itu on-nya di toggle switch. Kita on. Apakah ada perubahan? Nah, dia udah naik untuk PV card-nya di sini juga naik. Terus di sini juga baterainya juga naik ya, current-nya. Nah, kemudian di sini udah update ya untuk sistem fault-nya atau kesalahan sistemnya. Dia no fault. Di sini juga keterangannya no. Inverter masih off ya. Oke, kita coba untuk menyalakan inverter.
Kita menyalakan dari sini dulu ya, menyalakan dan mematikan inverter dari sini. Kemudian kita start. Arus ini udah naik, grafiknya udah naik ya grafiknya. Nah di sini udah keluar untuk arus input, arus output, kemudian tekan input, tekan output. Kemudian di sini inverter state-nya atau kondisi inverternya dia udah on juga. Nah kemudian kita stop dari sini. Apa yang terjadi? Nah, oke, dia turun semua. Kemudian inverter jadi off. Kemudian kita onin dari sini ya, dari Tinger IO-nya kita on. Kita tunggu apakah dia on untuk inverternya. Masih off ya. Coba kita ulang sekali lagi. Kita onin. Nah, oke, dia naik ya, mau naik. Dia udah nyala, kemudian inverternya on di sini. Terus di sini parameternya juga naik ya. Sini juga naik. Oke, coba kita offin dari sini. Oke. Ya udah inverter off. Ini dia off semua, nol semua. Di sini juga off. Dan jika kita nyalain dari sini, katanya nyala ya, inverternya. Oke, nyala kita pergi untuk keluar atau pulang gitu ya. Kita bisa matiin ya rem atau HP. Tinggal klik off di sini ya. Tunggu. Apakah dia mau off? Nah, oke, dia mau off ya. Oke, jadi dia bisa mematikan dari jarak jauh juga. Misal kalau sebelumnya udah nyala atau sebaliknya menyalakan atau mematikan dari jarak jauh. Oke, setelah itu inverter udah kerja ya. Kita coba untuk sistem proteksinya ya. Coba kita ke PV dulu, ke bagian photo voltage dulu ya. Oke, kita coba kasih limitnya di bawah atau misalnya 1 aja. Dia langsung protek ya. Oke, kita enter. Nah, di sini udah 0. Kemudian di sini voltnya udah jadi PV ya. Nah, kemudian di sini juga terdapat keterangan jika kesalahannya itu pada photo voltage atau di PV-nya. Untuk arusnya dia 0 ya. Untuk arus PV dan baterainya dia 0. Dengan kata lain dia kontaktornya terbuka, nggak menyala ya. Oke. Dan kita kembaliin ke 6. Nah, untuk mereset sistemnya biar dia nyala lagi, kita tinggal matiin tombol di sini, kemudian kita nyalain tombol di sini atau tombol di trainer. Nyalain. Kita tunggu. Nah, dia udah kembali normal ya. Jadi no fault. Kemudian kita coba untuk di bagian battery. Nah, kita coba kasih limit arus 1 biar kelihatan langsung ya. Kita enter. Oke, di sini udah tertera baterai ya. Harus di sini 0, harus PV juga 0 ya. Oke, kemudian di sini juga keterangannya baterai untuk errornya. Untuk resetnya juga sama, kita naikin lagi. Oke, kita offin, kemudian kita on-kan kembali. Nah, sistem sudah bekerja normal kembali. Kemudian bagaimana jika errornya itu atau terjadi error di inverter? Apa yang terjadi? Coba ya, kita ke inverter. Kita onin inverternya.
dari sini aja, dari XMI-nya. Jadi udah naik untuk inverternya ya, udah naik. Kemudian di sini juga udah keluar ya grafiknya, dan di sini udah ada keterangannya inverter on. Kemudian kita buat ini protect inverternya, kita klik limitnya, kita kecilin jadi 1 aja, enter. Nah di sini udah 0 arus sama tegangannya udah 0. Dari sini udah keterangannya voltnya inverter INV. Nah ini juga inverter off, arus tegangannya udah 0 semua. Nah kemudian di sini ada volt, dia juga inverter ya di tender IO-nya. Nah di sini yang bedanya, kalau dia ada kesalahan di inverter, dia untuk arus pengisian baterai dan arus dari PV-nya dia masih jalan ya, atau dia masih bekerja. Dia masih bekerja. Untuk meresetnya juga sama. Kita kembaliin dulu, kita offin, kemudian kita on lagi. Apakah dia sudah bekerja normal? Nah oke, dia udah normal ya. Nah oke, selain itu kita coba cek juga di Google Spreadsheet-nya ya. Di Tinder IO udah aman, dia udah bisa berjalan dengan normal. Oke, kita coba cek pada Google Spreadsheet, apakah datanya juga bisa terupdate. Oke, dia ini udah 37 ya. Kita coba tunggu ya, apakah dia ada penambahan. Jika terjadi penambahan nilai di sini di 38 misalnya, dapat dikatakan dia udah berhasil. Jadi dia akan mengupload parameter yang dibaca oleh ESP32-nya ke spreadsheet juga selain ke IO. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada penambahan ya ini. Maka dapat dikatakan ini udah berhasil ya untuk sistemnya. Nah, oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk cara mengkomunikasikan antara PM Designer dengan Changer IO by simulasi ya, yang memakai 3 buah device, yaitu ESP32 dan ESP01, kemudian BMOS D1 Mini. Nah, semoga video ini dapat jadi referensi bagi kalian yang ingin menyelesaikan tugas ya. Mungkin ini juga bisa dikembangkan lagi agar menjadi lebih kompleks. Oke, sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.